Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut, berusaha mencari rizki yang halal hukumnya wajib. Jadi kewajiban bagi kita umat muslim atau bahkan seluruh umat manusia mencari rizki yang halal. Tiap individu wajib berusaha mencari rizki yang halal untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Dan juga ditambah dengan bersedekah di jalan Allah. Dan menjaga kehormatan diri dari meminta-minta pada manusia. Pendapatan terbaik dari kita semua, dari seseorang, dari setiap manusia adalah pendapatan yang didapat dari hasil keringat sendiri atau juga dari hasil jual beli yang diberkahi. Walladzi nafsi biyadih la ayyakhudha ahadukum hablahu fayakhtatiba ala zuhrihi khairul lahu min ayyatiya rajulan fayas'alahu a'tahu aw mana'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, yang artinya demi zat yang diriku berada di tangannya, sekiranya salah seorang dari kalian mengambil seutas tali lalu pergi mencari kayu dan memikulnya di atas punggungnya, yang kayu itu untuk dijual, hal itu lebih baik baginya daripada ia mendatangi orang lain untuk meminta-minta kepadanya, untuk mengemis kepadanya, untuk mengharapkan uluran tangan darinya. Dan boleh jadi orang yang kita minta tersebut bisa boleh memberi ataupun juga menolak dari permintaan kita. Banyak ikhtiar ataupun usaha, bahkan peluang untuk usaha tersebut jika kita benar-benar maksimal dalam mencari rizki yang Allah karuniakan. Wabtagu min fadlillah, tuntutlah rizki dari Allah, karunia dari Allah yang sangat banyak, yang sangat luar biasa, yang tidak ada habis-habisnya. Jangan kita beranggapan mencari rizki yang halal ini sulit. Ustadz, zaman sekarang jangankan rizki yang halal, yang haram saja susah. Masya Allah, ini pendapat setan. Sementara kita sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karunia rizki dari Allah tidak akan pernah habis dan cukup untuk berlipat ganda dari jumlah manusia sekarang ini yang ada. Bahkan dari jumlah makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, beribu-ribu kali lipat Allah sanggup memberikan rizki untuk semuanya. Di antaranya berdagang. Dan dalam satu keistimewaan orang berdagang atau berjual beli, hendaklah mempunyai kelapangan dada. Sepatutnya tiap orang dalam bertransaksi, berjual beli, mempermudah dan bersikap toleran agar mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati seseorang yang bersikap toleran dalam menjual, membeli dan juga menunaikan kewajiban. Ini hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu an dalam hadis yang ke-2076. Jadi rahimallahu rajulan samhan, Allah merahmati seseorang yang bersikap baik, bersikap toleran dalam menjual. Pak, ini harganya berapa? 500.000. Bagaimana kalau 300, Pak? Mohon maaf, ya udah 450.000 dah terakhir, biar saya ada lebihnya dikit gitu. Jangan disebutin modalnya. Oh begitu Pak ya. Bagaimana kalau dikurangi lagi? Selama itu masih ada lebihnya. Dalam berdagang kita jangan banyak-banyak ngambil untung. Yang penting alhamdulillah ada lebihnya, rizki buat saya. Ya, dan dalam berjual beli, bertransaksi itu jangan kita beranggapan mudah dalam berbahasa, berbicara, mengumbar janji, bahkan bersumpah serapah. Bersumpah dalam transaksi jual beli memang bermanfaat bagi barang dagangan, tapi dapat menghapus keuntungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa kasratal halfi fil bai' fa innahu yunaffiku thumma yamhaq." Janganlah kalian banyak bersumpah dalam berjual beli, sesungguhnya hal tersebut dapat mendatangkan harta tapi juga dapat kemudian menghancurkannya. Fa innahu yunaffiku tsumma yamhaq.
Hati-hati nih para pedagang ya. Jadi Rasulullah SAW dalam arti luas syariat Islam melarang kita sebagai pedagang untuk bersumpah-sumpah. Demi Allah dah Pak nih, modalnya aja belum sampai. Demi Allah dan Pak nih, tidak bisa seperti itu. Pakai demi Allah, demi Rasul, ya Allah demi Rasul dah. Nah itu pakai demi-demi begitu, Masya Allah. Itu bisa memang mendatangkan harta, tapi juga kemudian dapat menghancurkannya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim radhiyallahu an. Iyyakum wa kasratal halfi fil bai' fa innahu yunafiqu tsumma yamhaq. Janganlah kalian banyak bersumpah dalam berjual beli atau berdagang, sesungguhnya hal tersebut dapat mendatangkan harta kemudian juga menghancurkannya. Sementara kejujuran dalam bertransaksi atau berjual beli merupakan sebab turunnya keberkahan, turunnya kasih sayang, turunnya keuntungan, sedangkan kedustaan menyebabkan hilangnya keberkahan. Mungkin satu saat kita akan membahas tentang pintu-pintu pembuka rizki. Namun sekarang ini bagi kita yang perlu kita perhatikan adalah dengan menerapkan bagaimana Rasulullah SAW berjual beli. Dengan penuh senyum, sopan santun yang luar biasa, lapang dada. Yang namanya pembeli itu adalah raja. Ya, yang namanya pembeli itu adalah raja, ini pepatah. Kalau kita berdagang, ada yang beli, kita perlakukan seperti raja. Apa yang bisa kita bantu Pak? Ya ini mungkin menarik buat Bapak, bagus barangnya insya Allah. Kemudian ditanya berapa? Saya buka harga 600.000. Wah kemahalan, silakan Bapak tawar. Dengan penuh senyum ya. Bagaimana kalau 400? Mohon maaf Pak, belum dapat. Habisnya ini 550. Terima kasih, Bapak sudah menawar. Jadi luar biasa tata keramanya. Nah yang seperti itu memperlakukan dalam akte ataupun dalam proses jual beli tersebut, jangan dianggap tidak mempunyai nilai. Itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menciptakan suasana yang sejuk, menciptakan suasana yang gembira, yang bisa mendatangkan kesenangan di hati orang, itu sedekah. Jangan pas pembeli datang muka cemberut, mau ngapain? Mau beli Pak. Beli apaan? Beli ini, harganya sekian, punya duit nggak? Nah ini bisa menyakiti perasaan orang, menyakiti perasaan pembeli ya. Ya silakan Pak masuk, apa yang bisa kita bantu, nyari apa ya. Oh ini nih, oh ini yang bagus nih Pak nih. Nah itu harganya sekian. Apalagi sekarang udah ada bandrol. Kalau ada bandrol itu berarti nggak bisa dikurangin lagi, udah harga udah minim. Ini tata krama yang bisa membuka pintu rizki diantaranya, yaitu dengan kesenangan, kebahagiaan, kehormatan, kemuliaan satu sama lain. Ridho sama ridho, Masya Allah terbuka, langsung terbentang pintu rizki keduanya. Ini saya bersyukur banyak komentar jika, mohon maaf Ustadz Amin lagi belanja di satu tempat, sesudahnya banyak tuh yang belanja. Saya ingat sama guru-guru saya, Kiai Abdul Razak Makmun dan juga Kiai Abdul Wahab, banyak beli komentar kepada beliau. Ada tukang cabai nggak laku-laku. Kalau cabai itu kan sampai besok akan layu. Ketika sudah sampai sore lakunya cuma dikit. Akhirnya Kiai beli, Pak ini ada yang nitipin buat beli cabai. Beli, baru dibeli ternyata banyak. Setelahnya itu yang membeli, habis satu pikulan. Nah besok-besok kata guru saya, tukang cabai datang ke rumah saya setiap pagi. Pak Kiai beli Pak Kiai, walau 2.000 atau 3.000. Kenapa emang? Maksa banget saya supaya beli. Habisnya kemarin setelah Pak Kiai beli beberapa kali, dagangan saya langsung habis, laku. Kalau Kiai yang beli katanya berkah. Akhirnya dibeli dia tuh setiap hari. Emang cabai perlu? Ada lagi kronologis yang luar biasa. Ini diantaranya jika penjual dan pembeli sama-sama ridho, menciptakan suasana senang, keluasan hati, keluasan dada, Masya Allah, Allah buka pintu rizki itu. Baik ya, ini khususnya para pedagang nih, jika sudah diberikan resep seperti ini, jangan sampai tidak diamalkan. Kita berdagang itu bukan hanya mencari duit,
mencari uang, tapi berdagang itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi menuntut memenuhi keperluan, memenuhi kebutuhan, dan berusaha secara maksimal untuk mencari rizki yang halal. Dan rizki yang halal itu untuk kita beribadah kepada Allah, membeli perangkat sholat, untuk bersedekah, untuk berzakat, untuk berhaji, itu semua memerlukan harta. Jika kita niatkan seperti itu untuk anak sekolah, untuk ini yang bermanfaat semuanya, itu mempunyai nilai poin yang banyak yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.